Pelaksanaan proyek manajemen office sekolah penggerak dengan materi pembelajaran bermakna dan berkualitas melalui asesmen awal dan pembelajaran berdiferensiasi SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, Selasa 22 Agustus 2023 segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Karyawan SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Puji syukur, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menghadiri acara pada siang hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk memenuhi undangan kami menghadiri acara pelaksanaan Project Management Office Sekolah Penggerak pada siang hari ini. Sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pemaparan PMO. 3. Penutup. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pelaksanaan Project Management Office Sekolah Penggerak dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pemaparan Project Management Office Sekolah Penggerak yang akan disampaikan oleh narasumber pertama, Ibu Sri Darwati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Kepada Ibu Sri Darwati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Karyawan SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Hari ini untuk yang pertama kalinya kita akan menyelenggarakan PMO Sekolah Penggerak SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Guru Karyawan SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya hari ini untuk pertama kalinya kita menyelenggarakan PMO Sekolah Penggerak. Yang dulunya PMO ini kita laksanakan dengan narasumber ahli dari UMS, beliau Bapak Dr. Sudarno. Tetapi karena instruksi dari Kemendikbud bahwasanya untuk mulai tahun ajaran ini PMO dilaksanakan oleh sekolah masing-masing
yang dilaksanakan oleh kepala sekolah beserta KP di sekolah tersebut. Nanti rutin setiap 2 bulan sekali kita akan menyelenggarakan PMO seperti ini. Dalam hati pasti Bapak Ibu dan bertanya, kegiatan PMO itu untuk apa? Begitu ya. Kegiatan PMO ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi, kemudian merefleksi, mereview, dan juga mendiskusikan materi ataupun beberapa hal yang pernah kita lakukan di kegiatan sekolah penggerak. Kemudian juga karena keberhasilan program sekolah penggerak ini ditentukan oleh PMO dari level sekolah, maka kami berharap Bapak dan Ibu guru karyawan semuanya yang mengikuti kegiatan PMO ini dengan serius, memahami, memaknai, dan kemudian nanti mengimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar melalui kurikulum Merdeka. Kemudian dalam pelaksanaan PMO itu dilaksanakan dari level paling bawah, yaitu di pendidikan sekolah. Kemudian ada PMO selanjutnya di level daerah, dan PMO yang tertinggi dilaksanakan oleh level pusat. Tim dari PMO level sekolah sudah kami bentuk. Yang kami libatkan yang pertama itu adalah untuk komite pembelajaran dan juga guru penggerak yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Ada Bu Dewi Wulandari dan Bu Tarti Harjani. Kemudian untuk komite pembelajaran di SMA Muhammadiyah 2 itu ada Pak Yenuri, kemudian Bu Sriatni, Bu Dian, dan juga Bu Nani. Di samping Bapak dan Ibu guru yang lainnya nanti tergabung dalam tim PMO level sekolah yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Pada kesempatan hari ini akan kita review ulang. Coba kita refleksikan ulang kepada Bapak dan Ibu yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Yang akan kita pelajari di sini tentang apa, Bu? Ada 2 hal. Yang pertama adalah asesmen awal pembelajaran, dan yang kedua pembelajaran berdiferensiasi. Coba saya mau tanya, bagaimana penerapan atau implementasi untuk asesmen awal yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta? Mohon izin saya sambil berdiri. Sambil berdiri nanti saya tunjuk kepada Bapak dan Ibu yang sudah panjenengan ketahui dari adanya asesmen awal pembelajaran sebelum Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran. Pasti sudah melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Minta tolong Bu Nani, mohon untuk diterangkan bagaimana cara Bu Nani untuk melaksanakan asesmen awal sebelum memberikan mata pelajaran untuk sosiologi. Monggo Bu Nani. Oh iya, ada mic-nya, minta tolong. Monggo Bu Nani, yang lain nanti bersiap. Kemungkinan dari satu guru dan guru yang lainnya berbeda-beda. Kita refleksikan. Monggo Bu Nani. Untuk sosiologi Ini dari kelas 10 yang saya bagikan gambaran gitu. Kemudian anak-anak saya suruh mengisi minat mereka dalam belajar seperti apa. Kemudian cara belajar yang paling nyaman yang mereka gunakan itu dengan cara bagaimana, apakah dengan mendengarkan atau dengan visual melihat atau mungkin dengan ajarkan. Juga
menggunakan data asesmen yang sudah diperoleh. Kemudian setelah mendapatkan data hasil asesmen, merancang pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dan tentu saja yang menyenangkan sehingga nanti tepat sasaran dalam memilih metode pembelajaran yang akan Anda lakukan. Bapak Ibu guru sampaikan kepada anak-anak. Ya. Sampai di sini paham Bapak dan Ibu? Tidak ada masalah ya? Ya. Mengapa Bu ini harus dipahami oleh kita semua sebagai seorang pendidik untuk asesmen awal pembelajaran? Karena nanti Bapak dan Ibu akan membuat modul ajar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat ya, apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Pasti di PMM Bapak dan Ibu sudah mempelajari, sudah membaca, sudah menjawab berbagai soal yang ada di situ. Bahkan mungkin sudah ada yang membuat aksi nyata. Coba saya ingin tahu, kita review ulang refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Minta tolong Budian, monggo Budian, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Monggo. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Iya. Jadi bisa menggunakan gaya belajar, minat gaya belajar, dan sebagainya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Iya, oke. Ya. Terima kasih sekali Budian sudah menyampaikan apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada yang lainnya akan menambahkan? Pak Judan mungkin dari Maba Pendidikan Agama Islam, monggo disilakan Pak Judin. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Monggo disilakan Pak Judin, silakan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Pembelajaran berdiferensiasi itu menyesuaikan tingkat kebutuhan siswa. Yeah. Jadi siswa itu mintanya guru itu cara ngajarnya itu seperti apa. Okay. Itu yang cocok. Jadi orang yang di kelas itu tipenya visual, mungkin dia nggak cocok menggunakan audio. Betul. Atau mungkin keduanya. Yeah. Atau yang kinestetis mungkin nggak cocok kalau dikasih yang visual. Okay. Maka seorang guru bagaimana ngerti dari asesmen awal, oh ini anak visual, oh ini audio, oh ini kinestetis. Iya. Maka dari ketiganya itu kita rancang bagaimana sekali ngajar kita anak-anak itu paham semua. Gitu. Maka ini metode strategi kita rancang dari awal biar materi yang kita sampaikan bisa dicerna oleh anak-anak, seperti itu Bu. Iya, terima kasih, super sekali. Ada yang mau menambahkan? Disilakan. Ada yang menambahkan? Bu Sriatmi mungkin? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Monggo disilakan. Terima kasih. Pembelajaran diferensiasi pada dasarnya seperti yang disampaikan Pak Judin dan Budian, yaitu pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dan minat belajar siswa. Sebagai guru harus tahu gaya belajar siswa dan kebutuhan siswa. Gaya belajarnya itu seperti apa? Dari awal sudah dilakukan adanya tes diagnostik. Jadi bagi guru sudah memiliki modal utama untuk mengetahui gaya belajar siswa. Kemudian dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu mengacu 3 hal, yaitu yang pertama konten atau materi, yang kedua diferensiasi proses pembelajaran, yang ketiga diferensiasi produk. Dalam pembelajaran berdiferensiasi sebagai guru yang pertama tadi harus mengetahui dari diferensiasi konten atau materi. Materi yang bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan anak. Contohnya seperti apa? Misalkan materi
ini anak sukanya literasi ya, dengan menggunakan teks atau buku secara tertulis. Mungkin juga anak ada yang menggunakan HP. Nah ini secara digital, di sini juga ada elektronik. Mungkin juga ada yang menggunakan YouTube. Kemudian mungkin juga yang kinestetis tidak mau belajar di dalam kelas, dia ingin keluar. Nah, apa yang ada di situ sesuai dengan tema yang ada. Semuanya temanya ada. Misalkan kebutuhan pangan lokal. Kebutuhan pangan lokal di sini ini apa? Stroberi. Nah, mungkin ini ya. Itu apa, Bu? Apa itu? Ya, bisa ya. Oke. Misal. Ini ya. Jadi temanya mungkin secara umum sama, tetapi misalkan saya ambilkan pangan lokal. Di sini tadi ini mengambil sagu, ini mengambil beras, ini mengambil ketela, nah ini mengambil Jagung. Nah itu beda-beda, tetapi tadi intinya di sini kontennya berbeda, jadi sudah menunjukkan diferensiasi konten. Kemudian proses dari pembelajarannya tadi dari anak yang membaca tadi di sini sudah ada di dalam kelas, mungkin ya lebih suka, atau mungkin di perpustakaan juga boleh. Ini belajar satu kelompok yang dikelompokkan yang suka dengan gaya belajar dengan teks buku tadi. Kemudian yang digital mungkin dari elektronik, kemudian yang dari YouTube, kemudian yang ke konstekstual, yang ke alam tadi. Ini ya, jadi prosesnya nanti beda-beda. Jadi seandainya nanti Bapak Ibu guru ada siswa yang mungkin keluar jalan atau apa, di sini sudah menunjukkan insya Allah itu pembelajaran yang menunjukkan merdeka belajar ya, sekolah merdeka belajar. Jadi tidak harus terpaku di kelas saja. Jadi kita bebas, ada yang pegang HP, ada yang keluar. Itu jadi pelaksanaan di prosesnya. Kemudian dari diferensiasi produk yang dihasilkan dari anak tadi ini apa? Mungkin dia akan menghasilkan produk dari hasil ini secara tertulis. Jadi portofolio ini dikumpulkan dari produknya portofolio. Kemudian dari elektronik tadi dia mungkin bisa menunjukkan PowerPoint ya. Dia bisa menggunakan HP-nya atau laptopnya di hasil produknya. Kemudian dari yang lain bisa disesuaikan. Yaitu dari saya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi tercakup dalam 3, yaitu konten, proses, dan produk. Terima kasih. Iya, terima kasih. Lengkap sekali tadi sudah disampaikan oleh Bu Sriatni. Ya, makna dari pembelajaran berdiferensiasi. Yuk, coba sekarang kita lihat yang ada di sini. Ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tadi sudah dijabarkan. Nih. Secara gamblang, ya, secara jelas, pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid atau peserta didik dalam belajar, yang di situ setiap peserta didik itu berbeda-beda. Tergantung apa? Kesiapan belajarnya, minat terhadap mata pelajaran atau materinya tentang apa. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sriatni, potensi dan gaya belajar dari siswa kita. Karena masing-masing siswa ditakdirkan oleh Allah mempunyai ragam yang berbeda-beda, baik tingkat IQ-nya, gaya belajarnya, bakat minatnya, bahkan kepribadiannya. Disinilah nanti yang menjadi bisa ini. Jadi
Ini adalah beberapa aspek pembelajaran yang ada di pembelajaran berdiferensiasi. Dari membedakan dengan konten atau isi, proses, hasil, dan lingkungan belajar. Nah, kemudian, bagaimana caranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Bagaimana caranya? Ini. Yang pertama, ini yang ditanyakan oleh Bu Tarti pada saat pembinaan itu ya Bu Tarti. Pembinaan kepala sekolah, adakah kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka? Itu Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu kan anaknya beda-beda. Bagaimana cara penerapannya ini? Pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek. Kesiapan belajar dari anak bagaimana? Oh, anak itu tidak begitu siap Bu, berarti dalam kategori sedang. Wah, anak itu sangat siap sekali Bu, kok tahu siap? Lah ini tadi sudah saya berikan sebelumnya proses ya, pretest sebelumnya kita laksanakan pretest. Ternyata dia sudah tahu apa yang akan kita berikan, itu sudah paham. Nah, ini kemudian profil belajar siswa ini dilakukan pemetaan. Setelah melakukan pemetaan, kemudian merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Hasil pemetaan itu tadi memberikan berbagai pilihan, strateginya bagaimana nanti yang akan diberikan kepada anak, materinya seperti apa, kemudian cara penyampaiannya belajarnya seperti apa. Di skenario Bu, iya dipetakan ini nanti menjadi modul ajar. Nah, tapi sebelumnya harus memetakan ini dulu. Paham Bapak dan Ibu? Oke, paham. Kita lanjutkan ini. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita? Ini ya Bu Tarti ya. Kita itu murid kita berbeda-beda Bu, beda-beda. Tapi bagaimana itu memetakannya? Ini bisa dilihat dari pelakunya, perilakunya termasuk tipe belajar yang mana tadi? Kinestetiskah, audiokah, visualkah? Kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal atau asesmen awal pembelajarannya tadi. Ini anaknya kinestetis dan kemudian untuk hasil pembelajaran sebelumnya tidak begitu baik. Kinestetis tidak begitu baik, berarti ada yang salah pada dirinya. Anak-anak kinestetis itu kalau tepat di dalam memberikan metode pembelajaran akan menjadi anak yang luar biasa. Tapi kebalikannya, anak kinestetis kalau diberikan lingkungan belajarnya tidak mendukung, guru menang, nyatat, melihat, kacau, nggak bisa di sini. Maunya selalu bergerak, baik untuk fisik ataupun pikiran. Ini anak kinestetis. Kemudian, nah ini, menggunakan berbagai bentuk asesmen, baik formatif di sini di dalamnya, termasuk juga di asesmen awal. Jadi melihat, mereview kembali, bocah ini materi seperti materi saya yang ini kok nilainya bagus, tapi sementara ini materi yang lainnya kok kurang bagus. Nah ini dipetakan. Kemudian juga ini guru bisa berkomunikasi kepada siswa di sini, berbicara kepada siswa. Nah, cah bagus, cah ayu, mengapa dulu yang pertama pembelajaran dengan ibu nilai kamu bagus loh, 100. Tapi kenapa yang kedua kemarin nilai kamu hanya mendapatkan 70? Mungkin faktor dari internal siswa sendiri, ataukah mungkin dari kita sebagai guru? Apa Bu? Pemilihan metode belajarnya kurang tepat. Ini. Kemudian juga membaca rapot dari kelas sebelumnya, seperti hanya ini yang asesmen awal Bu. Iya, benar. Mereview juga, melakukan refleksi terhadap praktik pengajarannya.
apakah nanti setelah panjenengan memberikan pembelajaran yang bagus itu adalah meminta umpan balik dari siswa. Mas, Mbak, coba setelah Ibu menyampaikan pembelajaran pada hari ini, bagaimana menurut pendapat Anda? Pernahkah itu dilakukan? Bu Triani sudah pernah? Bu Triani sudah pernah melakukan. Kemudian Bu Eka sudah, Bu Eka sudah pernah melakukan juga, alhamdulillah. Pak Amir sudah pernah melakukan juga? Iya, alhamdulillah. Nah, ternyata guru kita sudah banyak melakukan. Tinggal bagaimana kita menerapkan ini betul-betul berpihak kepada siswa. Tidak atas kemauan kita sebagai guru, tetapi kemauan anak-anak. Sehingga nanti akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Kita dengarkan bersama untuk seni berperan. Baik, untuk bahasa Inggris biasanya kita ke di expression, ketika ada expression atau ketika kita masuk ke narrative text. Narrative text itu kan ada legend, ada legenda, ada mitos. Itu biasanya kita endingnya itu untuk kayak fragmen mini di depan kelas gitu. Tapi kalau ungkapan yang perlu kita pelajari itu hanya sekedar anak mempelajari, kemudian menyusun secara kelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ya, Seperti itu. ini sudah salah satu contoh pembelajaran dengan bermain peran, simulasi. Yang lainnya mungkin adakah? Oh, monggo Bu Dian, ada penambahan, silakan. Yang keras Bu Dian. Untuk biologi kebetulan kemarin saya pernah bermain peran ketika rantai makanan. Rantai Jadi makanan, anak-anak iya. saya bebaskan untuk mencari bioma apa yang mau mereka presentasikan. Kemudian nanti yang berperan produsen siapa, konsumen 1 sampai pemulai. Oh gitu. Seperti Berarti contohnya mungkin ada yang berperan sebagai ular, sebagai ayam, sebagai elang, nanti kembali ke pengurai lagi ya Bu ya. Jadi seperti Nah gitu, iya. dan lucu-lucu itu ekspresi mereka. Begitu Ada ya. yang pakai gambar, ada yang pakai Nah ini dia. Kalau anak itu sudah bermain peran seperti itu akan senang. Padahal dia memerankan itu dalam artian apa? Untuk memahami pembelajaran dari biologi. Kalau bahasa seni berperan oke, ya. Tapi di biologi bisa diperankan. Saya pernah melihat anak SD memerankan ini seni simulasi ini tentang proses terjadinya hujan. Ada ya Bu ya? Ada yang menjadi awan, kemudian ada yang menjadi angin, ada yang menjadi hujan. Nah, ini termasuk di sini bermain peran simulasi. Kemudian pembelajaran kooperatif dan juga pembelajaran kolaboratif. Ini semua merupakan model-model pembelajaran berdiferensiasi yang sangat menyenangkan. Next time ada waktu kita kupas satu persatu. Atau kita masing-masing nanti cari searching, oh ternyata seperti ini. Nanti saling bertukar dengan teman yang lain. Sangga Bapak Ibu ya? Oke, siap. Lanjut. Nah ini tantangannya. Nih Bu Tati, tantangannya Bu Tati. Tantangan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu bagi anak sangat menyenangkan. Semua guru nih. Karena apa? Dengan gaya belajar yang berbeda-beda, dengan bakat minat yang berbeda-beda, dengan tingkat intelijensi yang berbeda-beda, tetapi kita harus bisa merantasi mereka semua agar berhasil dalam pembelajaran di materi pelajaran kita. Tantangannya apa ini? Menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Benar Bapak dan Ibu? Benar nggak? Benar, menyesuaikan kita. Sumber daya terbatas. Kadang kita memberikan pelajaran ini, nanti gimana ya dengan anak yang visual? Nanti bagaimana ya dengan anak yang kinestetis? Kan kita selalu berpikir, selalu belajar
mencari cara bagaimana pembelajaran kami diterima oleh anak dengan menyenangkan dan materinya masuk menjadi pengetahuan yang dicerna oleh anak didik kita, oleh murid kita. Kurikulum kita terbatas dalam arti apa? Kita yang harus rajin, kita yang harus berusaha untuk mencari materi, bahan ajar, sumber belajar, dan yang lainnya. Kita menyenangkan bagi anak, tidak bagi guru ya. Dengan adanya seperti itu, kita akan menjadi pintar, Bapak dan Ibu. Kita akan menjadi pandai. Kemudian pengujian dan evaluasinya nanti bagaimana, Bu? Kemarin yang ditanyakan Bu Tati seperti ini. Ini loh Bu, pengujiannya kan berbeda-beda, kontennya berbeda, prosesnya berbeda, produknya berbeda, tapi capaiannya harus sama. Caranya piye iki? Ini memang harus pintar-pintarnya kita sebagai guru. Bagaimana kita bisa mencakup 3 aspek tersebut bisa ternilai. Yang dipentingkan di sini adalah capaiannya. Konten bisa berbeda, proses boleh berbeda, hasil boleh berbeda, tapi capaiannya sama. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sriatmi. Ini ya. Kemudian keterampilan manajemen kelas. Sing kono kinestetis, sing kene audio, sing dan sebagainya. Gurune gentenan krono, manut krono meneh ya betul. Juga waktu manajemen kelas ini. Ketoke sepele ning kaki kesel. Ini. Kemudian tantangan psikologis. Stres dulu dari guru karena ini tadi ya. Tantangan psikologis. Kita harus mikir ini, harus mikir ini, ya di sini berkerut. Tapi bismillah. Kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Jalan apa? Jalan untuk membimbing anak-anak kita, murid-murid kita agar menjadi anak-anak yang potensial di dalam pembelajaran, anak-anak yang berkarakter. Kemudian ini pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek tadi. Karena kalau kita bicara tentang asesmen tadi kita ada. Setelah ini Pak, setelah ini, oke. Desainnya setelah ini nanti akan kita diskusikan, ya. Jadi ini kita review kembali, kita pahamkan kembali, sehingga nanti pada saat kita diskusi, panjenengan semua mengerjakan itu sudah paham. Yang penting adalah pemahaman dari materinya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Oke. Kemudian, ya ini indikator keberhasilan suatu pembelajaran berdiferensiasi itu apa toh indikatornya? Bila murid atau siswa merasa nyaman dalam belajar, ini loh, nyaman. Adanya peningkatan keterampilan siswa atau murid kita, baik dari hard skill ataupun soft skill. Kemudian adanya kesuksesan dalam belajar dari peserta didik atau murid kita. Apa itu keberhasilan belajar itu? Murid kita mampu merefleksikan dirinya, mampu, kemampuan ini dimulai dari apa? Pada saat siswa atau murid mengikuti awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ini. Nyaman, adanya peningkatan keterampilan, kemudian sukses belajar, kemampuan merefleksikan dirinya terhadap materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Paham ya Pak Ibu? Nah, saya sampaikan tadi 2 hal, kita review ulang, kita refleksikan tadi. Setelah kita refleksikan, kemudian kita review ulang apa yang dimaksud dengan asesmen awal pembelajaran dan juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang
Bapak dan Ibu sudah pernah di sekolah kita diberikan untuk pelatihan workshop baik oleh Bu Dian ataupun Bu Dewi terkait dengan pembuatan untuk modul ajar. Monggo Bapak dan Ibu, dari pengertian yang tadi kita review ulang tentang asesmen awal dan pembelajaran berdiferensiasi itu, monggo Bapak dan Ibu coba untuk membuat modul ajar untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Silahkan nanti dicoba, nanti kemungkinan dari perwakilan dari Bapak dan Ibu satu atau dua nanti memaparkan dari hasil pekerjaannya. Monggo untuk disilakan. Monggo, atau bisa dibuat kelompok, satu kelompok begitu. Ketua kelompok Bu Nani, ketua kelompok Bu Nani, ketua kelompoknya lagi Bu Dian, ketua kelompoknya lagi Bu Tarti, ketua kelompoknya lagi Pak Zainuri. Monggo silakan. 1, 2, 3, 4, silakan untuk bergabung. Silakan bergabung. Oh, yang satu lagi Bu Sriatmi, monggo silakan bergabung untuk membuat modul ajar. Nanti dari perwakilan salah satu kelompok yang sudah bisa untuk mempresentasikan. Iya, dari oke. Iya. Ngumpul dengan IPA dengan IPA, IPS dengan IPS. Oh, berarti itu ganda ya. Satu rumpun, betul. Satu rumpun, iya. Satu rumpun. Pak Yainur bisa Mancolo Putra, Mancolo Putri, bisa untuk di nama penjenengan bisa Pak. Monggo Pak, silakan. Bahasa semua dengan Bu Sriatmi, disilakan. Bahasa semuanya dengan Bu Sriatmi, silakan. Iya. Monggo bahasa Arab dengan Bu Sriatmi juga. Bahasa Arab. Yuk, silakan segera. Kayak sejarah. Yuk, silakan. Olahraga, seni budaya jadi satu. Iya. PAE. Tidak apa-apa. Monggo silakan. Yuk, segera bergabung. Segera bergabung. Segera mencari kelompoknya masing-masing. Segera merapat mencari kelompoknya masing-masing. Yuk. Kira Bu Amel ada kursi. Yang kurang kursi bisa untuk diambil kursinya. Oke. IPS, nah di sana IPS, di sana IPA, kemudian di sini untuk bahasa. Ini yang non. Iya. Yang non. Bisa bergabung di sana. Monggo disilakan. Waktunya 20 menit dari sekarang. 20 menit dari sekarang. Silakan. 20 menit dari sekarang. Wisti, kameramen selalu aman ya. Rumpun ya, menjadi berdua, nanti bergabung sarap, bergabung. Selalu aman. Ada olahraga, olah rasa, Olah jiwa. Olah-olah. Masak-masak.
Ini sopo? Halo Bu Sira. Dadah Yin. Melambaikan tangan Yin. Nggih, kameramen selalu aman nggih. Kalian pengen aman, jadi kameramen. Di sini belum di motor apa aja? Mbak Anggi mengerjakan mboten? Oh mboten. Benten nggih. Salah kok ya. Bisa nih gini. Berdiri mudah kok. Pak Jody mengerjakan apa? Menyemangati. Pak Jody sudah. Oh, adanya fotomu. Pak Judin tim apa Pak Judin? Tim itu PAI, tim olah akal, Olah rasa. tim olah rasa ini. Sing muni awas ya tak baleni awas. Wis mriki to. Kok ndak ngantuk lho, copot boyo. Nanti dipertanyakan itu tadi pakai sponsor. Action. Kalau
Judul ajar asesmen awal belajar. Aku 10 menit. Bu Sirai ternyata pamer cincin, tak zoom sih. Wah, kuning, gitu nih. Materinya apa tuh? Materinya sing gampang apa eksponen. Kalau Pak Macam mana? Ya orang Lagi sana dulu ya, Pak. Eksponen, Pak. Sing gampang dulu. tak sumbat seperti ada monggo pula cinta dan ribau di buat melihat travel biasanya ada informasi lagi monggo yang motor kan tiga tapi janjinya mau ketemu Bu tapi kan masih ada yang suatu apa awalnya referensi hasilnya siasatnya masuk ke ada yang saya yang saya berikan kalau menjadi tadi kan nanti saya kan ada kegiatan inti dan inti nanti
Misalnya pertemuan terakhir
enggak ini ya, yang ini aku ini. Mobilnya Pak Dan. Belum ada. Bisa memperkenalkan diri. Oh, boten. Tetap boten. Oh, Reguler itu ini melu sini jenenge. Iya reguler tapi targetnya sesuai dapat Enggak ya reguler. ya contoh-contohnya reguler nanti akan mekanisme ya Reguler itu biasa. Iya, closing. Secara literasinya. Misalnya bulan pun bedone lho piye. tidak ada kesulitan siswa untuk mempelajari materinya targetnya karena itu melatih Siswa tidak mampu atas siswa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, monggo panjenengan bisa tetap dalam satu kelompok nanti, tetapi menghadapnya ke depan. Bu Sriatmi akan mempresentasikan kelompoknya Bu Sriatmi untuk mempresentasikan, nanti dianalisa. Atau Bu Dewi, monggo Bu Dewi, silakan. Bu Dewi ya benar-benar. Bu Dewi kan nggak ngajar kelas 10. Jadi kita bener. Kelas 12. Ya, monggo nggak apa-apa Bu Dewi, monggo disilakan. Bu Dewi untuk mempresentasikan pembelajaran yang berdiferensiasi yang disampaikan atau dibuat dalam bentuk untuk modul ajarnya. Monggo Bu, disilakan. Pak Judin, minta tolong Pak Judin. Biar Bu Dewi presentasi, panjenengan yang mengoperasikan untuk laptopnya. Yang terpaling saya tinggal ya Bu. Sebentar. Sing iki tok kabeh. Monggo iku Pak Bang. Bukan
Waktu kita untuk PMV ini tinggal 20 menit. Nanti berbagai presentasi, kemudian kita maknai bersama, selesai. Semoga hasil videonya bagus. Satu kali saja, ya Pak. Tidak existing nanti kita ulang. Itu kan enggak, Pak. Pak Surya. Ini masih nge-record. Masih record. Masih record, Bro. Pak. Wih, sambut. Tak matikan nih.